Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Di sini Gamapra akan memberikan sebuah alur cerita film. Dan kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Mutun, atau bahasa internasionalnya The Elder One. Film ini menceritakan tentang kisah seorang anak berusia 14 tahun bernama Mula yang ingin bertemu dengan saudara laki-lakinya atau abangnya. Saat abangnya meninggalkan Mula, abangnya meninggalkan misteri yang membuat Mula menjadi penasaran. Dan usaha Mula untuk bertemu dengan saudaranya penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Bisakah Mula bertemu dengan abangnya yang telah pergi meninggalkannya? Kalau begitu nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Mula, nama seorang anak yang berasal dari salah satu pulau di India. Semenjak ibunya meninggal, Mula kini hidup sendiri setelah abangnya yang bernama Akbar pergi meninggalkan Mula saat Mula masih kecil. Dan kini Mula dirawat oleh sahabat abangnya yang bernama Mosa. Kerinduan Mula terhadap abangnya begitu besar, sehingga membuat Mula berperilaku seperti abangnya yaitu si Akbar. Mula suka sekali memakai pakaian abangnya agar terlihat seperti Akbar. Mosa yang merawat Mula menyuruh Mula untuk berhenti meniru tingkah laku abangnya. Karena pada dasarnya Mula adalah anak perempuan yang berpenampilan layaknya anak laki-laki. Seringkali Mula mendapat bulian dari teman sekolahnya sehingga membuat Mula jarang pergi ke sekolah. Kemudian di suatu hari ketika Mula bersama teman-temannya, Mula berbicara bahwa dirinya ingin ke Mumbai untuk mencari abangnya. Karena Mula merasa bahwa si Akbar pergi meninggalkan Mula karena patah hati dengan seorang wanita bernama Aminah yang pergi ke Mumbai. Tetapi karena saat Mula ditinggal abangnya saat masih kecil, Mula tidak terlalu jelas mengingat wajah dari abangnya. Yang Mula tahu dari foto yang Mula simpan, Mula hanya mengenal wajahnya Aminah. Lalu Mula dan teman-temannya bertemu dengan seorang pria untuk meminta nomor teleponnya Aminah agar bisa mencari informasi mengenai keberadaan abangnya si Akbar. Kemudian saat di sekolah, Mula mendapat gangguan lagi dari teman sekolahnya. Dan kali ini teman-temannya Mula membantu Mula untuk membalasnya. Namun setelah dibalas, Mula malah digampar sama Mosa akibat perilakunya. Oleh sebab itulah, Mula akhirnya dengan percaya diri, Mula kabur membawa perahu miliknya ke tengah lautan. Di tengah laut, Mula terkena gelombang laut yang besar sehingga perahu Mula terbalik. Ketika Mula tenggelam di lautan, Mula berhalusinasi bahwa dirinya telah diselamatkan oleh Putri Duyung. Tetapi nyatanya Mula diselamatkan oleh sebuah kapal. Lalu otoritas kapal membawa Mula ke kantor polisi. Di kantor polisi, Mula diserahkan ke panti asuhan. Di panti asuhan ketika Mula mau mandi, Mula merasa canggung. Dikarenakan yang mandi laki-laki semua, sedangkan Mula adalah anak perempuan. Kemudian di panti asuhan, Mula berteman dengan anak laki-laki yang bernama Raju. Di panti asuhan, Mula mendapat perilaku yang tidak menyenangkan dari pemilik panti. Namun di saat Mula hampir terdesak, Mula dibantu oleh Raju sehingga Mula berhasil lolos dari pemilik panti yang ingin memperkosa Mula. Dengan kejadian itu Mula berpikir ingin kabur dari panti asuhan. Lalu Raju pun menawarkan Mula untuk menemui ibunya yang menitipkan Raju di panti asuhan. Ibunya Raju bernama Rosi. Rosi tinggal dekat panti asuhan. Lalu ketika makan siang, Mula mencoba kabur dari panti asuhan. Setelah berhasil kabur dari panti asuhan, Mula mulai mencari alamat keberadaan Rosi, ibunya Raju. Kemudian, Mula menemukan Rosi sebagai seorang pelacur. Rosi pun memberikan tempat berlindung dan mengenalkan Mula kepada penjual teh agar Mula bisa mendapat mata pencaharian dengan menjual teh. Setelah Mula mendapatkan uang,
Anak-anak tetangga mengganggu Mula dan mengambil uangnya yang selama ini Mula simpan untuk menghubungi Aminah. Setelah uangnya diambil, Mula meminta tolong ke Rosi. Namun Rosi tidak bisa membantu banyak untuk masalah yang dihadapi Mula. Kemudian saat Mula beristirahat, Mula diculik oleh preman yang bernama Bai. Bai adalah seorang pecandu narkoba yang terlibat dalam perdagangan anak dan perdagangan narkoba. Lalu ketika Bai sedang berada di luar, Mula mencoba untuk kabur. Setelah Bai kembali dari luar, Bai tidak melihat keberadaan Mula. Lalu Bai mencari Mula di tempatnya Rosi, namun Bai tidak menemukan Mula. Ketika Bai sudah meninggalkan tempatnya Rosi, barulah Mula mengunjungi Rosi. Namun Rosi menolak Mula, dan pada akhirnya Mula berhasil ditemukan oleh anak-anak jalanan yang bekerja untuk Bai. Kemudian Mula pun dibawa ke suatu tempat dan bertemu dengan Bai. Bai berencana untuk menjual Mula dan menjadikan Mula sebagai kurir narkoba untuknya. Tetapi sebelum itu, Bai melatih mentalnya Mula. Mula disuruh untuk bertarung dengan anak jalanan yang bekerja untuk Bai. Kemudian setelah bertarung, Bai menyuruh Mula untuk membunuh seekor kambing. Awalnya Mula tidak sanggup melakukannya. Namun dengan paksaan, Mula akhirnya membunuh kambing tersebut. Kemudian setelah Bai melatih Mula, akhirnya Mula bekerja untuk Bai sebagai kurir narkoba. Di saat Mula mengantarkan sebuah paket narkoba, Mula melihat polisi. Lalu Mula pun menjatuhkan paket narkobanya dan melarikan diri ke rumah Bai. Di rumah Bai, Mula mengambil sejumlah uang dan sebuah handphone untuk menghubungi Aminah. Ketika Mula ingin keluar dari rumah Bai, rupanya Bai telah mengetahui kejadiannya. Bai yang mengetahui bahwa Mula telah meninggalkan paketnya, Bai pun marah terhadap Mula dan memukuli Mula. Saat itulah Mula berbicara bahwa dirinya datang ke Mumbai untuk mencari abangnya yang bernama Akbar dan menjelaskan bahwa Mula adalah adik perempuannya Akbar. Bai yang mendengar itu pun terkejut dan menyadari bahwa sebenarnya Mula adalah adik perempuannya. Jadi selama ini Mula sudah bertemu dengan abangnya yang bernama Akbar yang kini berganti nama sebagai Bai. Bai yang menyadari bahwa Mula adalah adik perempuannya menyuruh Mula untuk tetap tinggal di rumahnya selagi Bai pergi ke luar rumah. Kemudian saat di luar rumah, Bai teringat masa lalunya. Dulu dirinya tinggal di pulau yang sama dengan Mula sebagai Akbar dan merupakan pelaku ritual Rutu Ratib bersama dengan Mosa. Ritual tersebut merupakan ritual kekebalan tubuh. Akbar dan Mosa adalah penari ritual profesional. Selama pertunjukan, Akbar sempat melihat seorang pria bernama Amir. Amir baru saja pulang dari Mumbai. Amir adalah saudara laki-lakinya Aminah. Dan Aminah dekat dengan keluarga Akbar. Diketahui bahwa Amir mengalami gangguan bicara atau bisu. Dirinya mulai belajar bahasa isyarat dari Mumbai. Lalu ketika Akbar sedang berendam di pantai, Amir sengaja menemui Akbar. Disitulah awal pertemuan di antara Amir dan Akbar. Dan Akbar mulai belajar bahasa isyarat bersama Amir. Kemudian Amir yang pulang dari Mumbai berencana akan dijodohkan dengan anak Pak Haji. Namun di sesi pendekatan Amir mengalami kejang-kejang. Lalu Amir pun diobati oleh Akbar dengan ramuan dan bacaan doa menggunakan sebuah kelapa. Aminah yang merasa bahwa abangnya telah mendapat gangguan meminta Akbar untuk kembali keesokan harinya. Kemudian keesokan harinya Akbar ditemani sama Mosa mencoba sebuah ritual melepaskan ayam di sekitar rumah Amir. Ketika ayam yang dilepas menuju ke suatu tempat, Akbar pun mengikuti ayam tersebut. Setelah ayam itu terdiam di suatu tempat, Akbar menemukan sebuah benda yang mencurigakan. Lalu benda itu pun dibawa oleh Akbar untuk dibuang. Kemudian pada suatu malam, Amir dan Akbar berendam bersama di pantai. Saat itulah Amir secara romantis tertarik pada Akbar. Namun Akbar masih bimbang dengan perasaannya.
Lalu Amir mengajak Akbar ke rumahnya Amir saat Aminah dan ibunya sedang tidak berada di rumah. Dan di malam itu juga Akbar langsung pergi mengunjungi rumah Amir. Kemudian hubungan antara Amir dan Akbar membuat Akbar merasa terganggu. Akbar menceritakan semua hal tentang dirinya kepada Mosa. Lalu Mosa menemui Amir dan memperingatkan Amir untuk menjauh dari Akbar. Lalu ketika perjodohan Amir berlanjut ke pernikahan dengan anaknya Pak Haji, Amir merasa tidak puas. Amir pun langsung menemui Akbar di pantai dan mengajak Akbar untuk tinggal bersama di Mumbai. Namun Akbar menolaknya. Penolakan itu membuat Amir sakit hati dan memilih untuk bunuh diri. Dan ternyata alasan Akbar pergi ke Mumbai hanya untuk membalas ajakan Amir yang telah bunuh diri karenanya. Kemudian kisah berlanjut ketika Akbar sudah mengetahui bahwa Mula adalah adiknya. Akbar mencoba menemui Aminah yang sekarang bekerja sebagai seorang penari. Akbar meminta Aminah untuk menjaga Mula. Akbar tahu bahwa jika Mula berada di sekitar Akbar, kehidupan Mula tidak akan selamat dikarenakan Mula telah menghilangkan paket narkoba milik bosnya. Aminah yang diminta sama Akbar menolak permintaan Akbar. Lalu setelah permintaannya ditolak sama Aminah, Akbar menemui Rosi. Akbar meminta Rosi untuk menjaga Mula dan Rosi pun mau menjaganya. Kemudian pada saat Mula sedang mandi, ada seorang anak laki-laki yang mencari Mula. Di saat itulah anak laki-laki tersebut melihat Mula yang sedang mandi. Lalu anak laki-laki tersebut pulang dan datang lagi ke rumah Akbar dengan berpakaian rapi. Tujuan anak laki-laki itu untuk mengajak Mula pergi berkencan. Namun sayang, usahanya untuk mengajak Mula berkencan gagal. Dikarenakan ada Akbar yang mengetahui tujuan si anak laki-laki tersebut. Setelah anak laki-laki tersebut gagal mengajak Mula berkencan, anak laki-laki tersebut bertemu dengan temannya Akbar yang bernama Salim. Salim yang mengetahui bahwa ternyata Mula adalah anak perempuan, Salim menculik Mula di rumahnya Rosi. Lalu anak laki-laki yang menyukai Mula mengetahui bahwa Salim telah menculik Mula. Anak laki-laki tersebut langsung melaporkan ke Akbar. Lalu Akbar bersama dengan anak laki-laki yang menyukai Mula mencoba mengejar Salim yang ingin menjual Mula. Lalu di tengah jalan, akhirnya Akbar berhasil bertemu dengan Salim dan menyelamatkan Mula dari Salim yang mau menjualnya. Dengan kejadian itu, Akbar meminta teman transgendernya yang bernama Latif untuk merawat dan menjaga Mula di rumahnya. Latif pun setuju. Lalu Akbar mengajak Mula mengunjungi rumah Latif. Untuk sementara waktu, Mula dirawat sama Latif. Selagi Mula berada di rumah Latif, Akbar mengunjungi bosnya dan meminta maaf atas perbuatan Mula yang telah menghilangkan paketnya. Dan sebagai gantinya, Akbar menawarkan diri untuk melakukan tugas yang lebih besar, di mana tugas tersebut Akbar harus mengirim sebuah paket narkoba dengan jumlah besar kepada perantara. Saat menjalankan tugas tersebut, Akbar gagal menjalankan tugasnya dikarenakan kelompoknya Akbar yang mendapat tugas diserang oleh kelompok lain. Alhasil, penjualan paket narkoba yang berjumlah besar pun dirampok. Di sisi lain, saat Mula berada di rumah Latif, Latif berusaha untuk memaksa Mula untuk tampil seperti seorang gadis. Namun Mula tidak menyukainya. Lalu Mula melarikan diri dari rumah Latif dan ingin kembali ke rumah Akbar. Keesokan harinya, Mula melihat Akbar dibawa oleh polisi. Akbar yang melihat Mula meminta polisi untuk berhenti. Namun tidak bisa. Setelah Akbar ditangkap oleh polisi, Salim menggunakan kesempatannya untuk menjual Mula. Di sisi lain, Latif mengeluarkan Akbar dari penjara. Setelah keluar dari penjara, Akbar menemui Salim dan mengejar Salim ketika Salim mencoba kabur.
Setelah berhasil tertangkap oleh Akbar, Akbar langsung memukuli Salim dan menanyakan tentang keberadaan Mula. Lalu Salim mengantarkan Akbar ke tempat Salim menjual Mula. Ternyata Salim telah menjebak Akbar. Akbar dibunuh sebelum bertemu dengan adiknya yaitu Mula. Kemudian anak laki-laki yang menyukai Mula mengetuk pintu di rumah bordil. Lalu Mula membuka pintu tersebut dengan rambut panjang dan pakaian feminim disertai dengan senyuman. Rupanya Mula tidak berhasil diselamatkan. Dirinya menjadi korban perdagangan manusia. Mula pun belum sempat mengetahui bahwa selama ini Bai adalah saudaranya. Dan itulah ending dari film ini. Oke, segitu aja dari Gamapra. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, ucapan, atau menyimpulkan alur ceritanya. Gamapra sangat berterima kasih sekali kepada kalian yang sudah mendukung Gamapra. Gamapra pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya.